sedikit lagi, sekarang kita ke gaya aliran dan gaya angkat air. Nah, ini tabel standarisasi ini bilang untuk pilar kita yang berbentuknya lingkaran ujung-ujungnya itu adalah 0,7 koefisien syaratnya. Sedangkan untuk koefisien angkatnya, karena kita 10 derajat, kita 0,9. Ya, ini kemungkinan salah ketik ini di SNI-nya. Yang itu bisa digunakan untuk yang bentuknya lingkaran pilar ini, pilar lingkaran. Kalau pilar bentuknya dinding pasti ada angkatnya. Itu. Angkatnya 0,9, syaratnya 0,7, lebar total kolom itu adalah B ditambah H kalau kita kan. Nah ini loh gambarnya. B ditambah H 2 meter, sudutnya 10 derajat, muka banjirnya 3 meter. Yang sulit itu ternyata ngitung luas AD dan luas AL. Ini mengoreksi apa yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Luas AL bener, ini yang jadi luas AL. Jadi luas tegal lurus bidang gambar ini dengan proyeksi ujung-ujung kolom pilar. Nah, yang saya salah kemarin itu adalah luasan AD. Karena ini arah alirannya, AD sebetulnya ada di sini. Sebetulnya AD itu ada di sini sebetulnya. Cuman biar gampang saya taruh di sini kan sama saja. Lalu luasan itu yang ini, luasan tabrak dari arah aliran. Nah, luasannya itu ujung ke ujung. Jadi ujungnya pun bukan ujung ini, tapi ujung ini loh, sisi lebarnya ini sampai ke sisi lebarnya sini. Gitu. Ini luas AD. Itu yang agak susah kemarin saya nyari caranya menghitung. Dengan sudutnya 10 derajat tuh ini, sudut antara arah aliran kan ini loh, arah aliran ke arah pilar kita 10 derajat. Maka panjang yang bagian ini saya zoomin biar kelihatan. Nah, ini. Maka panjang yang sisi ini itu adalah sama dengan ini dikali sin theta. Ini kan tegak lurus, ini siku-siku, sehingga ini bagian miring dari segitiga. Ini tinggi segitiga, ini alas segitiga. Yang merah ini kan sama dengan B ditambah setengah H, ya kan? Ini, yang merah ini. Yang merah ini B tambah setengah H dikalikan sin theta, ketemulah panjang yang ini. Nah, kita masih ada misteri lagi yang panjang yang bawah. Yang panjang bawah itu dapatnya dari ini. Awalnya hanya yang kita tahu kan H ini tebal pilar. Bagi cos theta dapatnya adalah tebal yang tegak lurus. Tapi tebal tegak lurus ini kalau kita taruh ke sini, itu kelebihan. Nah, ini loh. Kalau kita taruh di sini ngikuti garisnya itu kelebihan segitiga yang kecil ini, yang bawah ini. Karena yang ini kan garisnya miring, sedangkan yang dimaksud dari S ini kan garisnya tegak lurus yang warna biru ini. Maka intinya ya H per cos theta dikurangi yang tinggi segitiga kecil ini. Nah, kebetulan ini adalah theta 10 derajat. Sehingga yang ini adalah setengah H dikali sin theta, karena setengah H ini adalah panjang yang merah ini. Ini kan setengah H sama. Jadi intinya yang bagian bawah ini sama dengan H dibagi cos alpha, tapi kelebihan dikurangi yang segini kecil, setengah H sin cos alpha lagi. Cos theta dikurang setengah H sin theta. Itu asal muasal ngitung AD. Yang sisi AD itu yang ini. Tentu saja ini tegak lurus bidang gambar masuk dalam bidang gambar nggak kelihatan ya. Cara ngitung luasnya sama dengan panjang dikali kedalaman. Panjang AD kan yang panjang tadi ini kali kedalamannya HB, H banjir. Dapatlah nilai 4,49 meter persegi. Sedangkan kalau luas AL 8,27, ya masuk akal. Kecepatan rata-rata jangan lupa dikalikan 1,5 ya. Ini ada 1,5-nya. Maka gaya seret dan angkatnya ketemunya sekian dan sekian. Gitu. Penggunaannya gimana? Gaya seret itu berada di longitudinal, ini gaya angkat itu ada di longitudinal yang ini. Sedangkan gaya seret itu ada di lateral. Jadi gaya longitudinal, gaya angkat itu menghasilkan momen X, sedangkan gaya seret menghasilkan momen Y. Itu. Pelan-pelan dihitung
dengan momen terhadap fondasi sekian, jadi tebal pile cap ditambah setengah dari tinggi banjir, jadi dianggap pusat gayanya di tengah-tengah tinggi kedalaman banjir. Begitupun juga yang angkat gitu ya. Kemudian dihitung berapakah nilai momennya gitu. Dapatlah angka sekian. Baik, selanjutnya yang nggak kalah serunya itu adalah kombinasi pembebanan. Karena yang sudah saya sampaikan, karena kita sudah berhasil menghitung gaya tumbukan kapal, akhirnya kita jadi komplit kombinasi pembebanan kita sampai ke ekstrim 2 gitu. Dengan dua kondisi, yaitu kondisi fondasi dan kondisi kolom. Nah, pertama kita rekapitulasi dulu beban pada fondasi pilar. Nah, ini rekapitulasinya hanya beban-beban yang ala lateralnya yang mengakibatkan adanya momen ya. Jadi kalau bebannya kebanyakan vertikal, dia tekan semua gitu. Kecuali berat struktur, ini jadinya gaya MX dan MY. Karena berat, oh ingat saya, kenapa kok gaya angin pada struktur ketemu bisa dua arah? Karena tadi kita asumsikan bekerja angin ke sembarang arah longitudinal dan arah lateral. Itulah kenapa muncul MX dan MY, momen arah lateral dan momen arah longitudinal. Yang ini beban gempa, ini beban gempa vertikal, lateral dan longitudinal. Lateral dan longitudinal. Nah, kemudian untuk beban tumbukan dengan kapal, ini setelah saya pertimbangkan itu tidak masuk akal kalau kita jumlahkan antara yang tumbukan kapal lateral dan tumbukan longitudinal. Masa iya sih ada dua buah kapal menabrak sebuah jembatan, yang satu nabraknya dari arah pemanjang jembatan, yang satu dari arah melebar jembatan? Kayaknya kan agaknya kecil sekali kemungkinan seperti itu. Nah, karena itulah saya pisah akhirnya. Jadi tumbukan kapal itu saya pisah, ada longitudinal dan ada yang lateral, kita pisah. Nanti pas perhitungan beban ekstrim ini nanti kelihatan pengaruhnya apa. Kemudian gaya hanyutan air aliran itu ini, dan gaya tumbukan kayu ini. Ingat pada struktur fondasi kombinasi adalah kombinasi layan, bukan kombinasi ultimate. Nah, ini layan satu dengan adanya beban mati, beban hidupnya 100%, ada angin ribut 30%, angin kendaraan 100%, tidak ada beban gempa, tapi tetap ada gaya aliran, ada kayu. Jadi kalau kayu dan air itu selalu ada 1,0. Ini mengoreksi apa yang saya sampaikan kemarin, ternyata angka 1,5 itu bukan di sini. 1,5 itu di kecepatan aliran air yang bukan di kombinasi pembebanan. Komponen tetap 1, ikutin dari tabel SNI. Banyak nolnya ya jadinya, ya karena gempanya 0. Sini banyak nolnya. Dan didominasi oleh gaya aksial. Momennya relatif kecil gitu. Itu layan 1, layan 2 ini. Layan 2 mati sendiri 1, beban hidup 1,3-nya. Kemudian ada beban aliran itu. Sama masih didominasi oleh gaya aksial atau gaya tekan. Layan 3 beban hidupnya berkurang jadi 0,8. Kemudian tidak ada gaya angin, tidak ada gaya gempa, tidak ada tumbukan kapal, tetap ada gaya aliran. Hasilnya sekian gitu. Masih ingat ya cara kerja ini ya, cara kerja tabel ini adalah ini sama dengan koefisien dikalikan dengan rekapitulasi tadi. Cara kerjanya kayak gitu. Nah, dikalikan dengan rekap ini gitu. Itu cara kerja tabel ini, maka tabelnya jadi panjang. Layan 4 ini ada beban angin struktur 0,7, sisanya tidak ada. Ini kecil sekali gitu. Kemudian gaya ekstrim 1. Gaya ekstrim 1 adalah gaya ekstrim akibat beban gempa dengan dominasi arah lateral. Kenapa? Ini aplikasi dari peraturan SNI kemarin. SNI bilang kan beban gempa itu 100% ke arah X dan 30% ke arah Y, atau sebaliknya 100% ke arah Y dan 30% ke arah X. Maka saya pisah
Jadi ekstrim 1 lateral. Ekstrim 1 lateral artinya adalah yang beban arah lateralnya 100%. Yang ini loh. Nah, lateral 100% dan longitudinalnya 30%. Jadi dominan yang arah lateral. Hasilnya sekian gitu. Sedangkan ekstrim 1 yang longitudinal itu kebalikannya. Beban gempanya yang arah longitudinal 100%, yang lateral yang 30%. Hasilnya sekian gitu. Nah, ekstrim 2, nah ini saya bilang ekstrim 2 adalah beban tumbukan terhadap kapal. Beban kapal saya pisah antara yang menghantam dari arah lateral saja, nggak sama longitudinal ini, dan ekstrim 2 yang arah longitudinal. Jadi kapalnya menghantam dari arah longitudinal, tidak arah lateral. Itu tujuannya saya pisah tabelnya, hasilnya ini gitu. Nah, setelah kita sort kombinasi ekstrim 1 longitudinal, ekstrim 1 longitudinal. Iya sih, wajar karena kan emang longitudinal itu sumbu lemah dari jembatan. Nah, ini yang dominan tuh rata momen X, di momen arah longitudinal. Sedangkan ini 10423 itu adalah P. Ini momen ini ternyata. Maaf. Ini momen X. Kilonewton meter. Dengan gaya tekannya sekian, gaya bending momen arah X sekian, arahnya sekian, dan ini sekian dan sekian gitu. Jadilah gaya maksimum pada fondasi. Nah, pada kolom itu kita rekap lagi. Kenapa? Ini yang pembedanya. Ingat, beban gempa pada kolom itu lebih kecil pada beban gempa pada fondasi karena nilai R-nya 3,5. Sehingga yang diganti adalah nilai earthquake lateral dan longitudinal. Yang vertikal sama aja ya. Lateral dan longitudinal seperti ini. Terus kemudian combo bebannya menggunakan combo beban kuat atau ultimate, bukan combo beban layan. Gitu. Itu pembedanya. Jadi tetap harus satu-satu dihitung seperti ini. Prinsipnya, oh ya, mungkin pelan-pelan ya, karena kalian mungkin harus melihat kombinasi pembebannya ini. Ini combo beban 1. Ini 1,3, 1,4, 1,8 beban hidupnya. Beban gesekan pertangannya 1. Aliran dengan kayu 1. Kuat 2. 1,3, 1,4. Ini beban hidup, beban matinya. Beban alirannya 1,1. Kemudian kuat 3. 1,3, 1,4, tapi ada beberapa beban angin struktur 1,4. Kemudian tetap ada aliran dan kayu. Kuat 4, 1,3, 1,4, tapi nggak ada angin struktur sama sekali. Ada aliran dan kayu. Terakhir kuat 5, itu ada angin struktur dan angin kendaraan. Itu tidak ada beban hidup sama sekali. Ekstrim 1 dengan dominasi gempa lateral, ini yang lateral 1,0, longitudinal 0,3. Ekstrim 1 dengan dominasi arah longitudinal, maka kebalik 1,0 dan 0,3 seperti ini. Jadi 1 kali beban mati, 30% beban hidup. Kemudian beban gempanya 1,0 yang vertikal, selalu 1,0 ya vertikal. Tapi lateralnya 0,3 yang longitudinal 1,0. Dan kayu selalu ada. Dan ekstrim 2 tumbukan kapal dengan arah lateral, ada beban hidup setengahnya. Ini pembedanya nih, beban hidupnya 0,5. Terus ada beban tumbukan kapal arah lateral 1,0, yang itu nggak ada. Dan ekstrim 2 arah longitudinal, ini kebalik, beban tumbukan kapalnya yang arah longitudinal, yang lateral nggak ada. Dan ini sama. Dari itu semua yang maksimum adalah kuat 1, 17.515. Itu kombinasi maksimum. Jadi ini adalah gaya tekan kalau nggak salah. Benar nggak? 17.55.
Jadi gaya tekannya masih lebih besar daripada gaya bending moment. Nah iya, 13.000 cuma 5.000-an. Loh kenapa kayak gitu ya? Karena tadi, terutama karena faktor gaya gempanya kecil sekali tadi, karena ini R 3,5. Kalau fondasi kan tadi besar sekali gitu. Sehingga yang dominan sekarang bukan momen, tapi yang dominan adalah gaya aksial, gaya tekan gitu. Cukup bagus sih untuk kolom. Ya, saya lanjutkan. Sehingga kombinasi maksimum adalah kombinasi yang kuat satu dengan ini. Ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada struktur kolom pilar kita. Inilah nanti yang digunakan untuk menghitung tulangan MNPN dari kolom seperti itu.